Is that you, mate? Hai, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di Kumbang Jantan, channel khusus alur film terseru. Kali ini, saya akan membahas sebuah film yang rilis di tahun 2022 yang berjudul Hollow atau Kosong dalam bahasa Indonesia. Film ini berfokus pada seorang wanita tua yang telah kehilangan suaminya dikarenakan meninggal dunia. Namun karena usianya yang sudah tua, membuat wanita ini mengidap penyakit demensia atau kepikunan. Dan demensia wanita tua ini semakin hari semakin parah. Hingga suatu ketika, dua orang pembunuh psikopat memanfaatkan kepikunan wanita ini untuk aksinya membantai seluruh orang yang ada di rumah itu. Bagaimanakah ketegangan yang diciptakan oleh film Hollow ini? Mari kita masuk ke pembahasan. Surprise! Film diawali dengan pasangan kekasih bernama Connor dan Jess. Hidup mereka sedang terlanda masalah keuangan. Mereka akan diusir dari kontrakan yang mereka tinggali, dikarenakan seringkali telat membayar sewa. Do you want to drive? No, thanks. Jess mengajak Connor untuk tinggal bersama ibunya. Namun Connor masih ragu dikarenakan ia tak mau merepotkan mertuanya itu. Namun karena situasi yang benar-benar tak ada pilihan, akhirnya ia setuju untuk tinggal bersama ibu Jess. Namun mereka akan pindah beberapa minggu lagi. Lanjut lagi, Connor harus bekerja di sebuah bengkel milik bosnya. Ia adalah seorang tukang servis pipa air. Love the car. Dan inilah Beth, seorang wanita tua yang tinggal sendirian setelah kematian suaminya bernama Kens. Beth ini sebenarnya memiliki penyakit demensia yang kini membuatnya sulit membedakan antara kehidupan asli dengan imajinasinya. Seringkali ia menyadari bahwa dirinya semakin tua. Kadangkala ia merasa bahwa suaminya Kens masih hidup. Jadi di film ini juga diperlihatkan sisi horor saat beberapa adegan memperlihatkan gerakan-gerakan misterius. Ken. Lanjut lagi, pagi itu Beth mandi setelah bangun tidur. Namun setelah selesai mandi, ia terkejut. Ekspresinya sangat aneh, seperti orang yang lupa diri. Ia melihat dua muda-mudi bernama Jeff dan Allison. Mereka adalah penyewa kontrakan milik Beth. Mereka berdua meminta untuk pembayaran kontrakan agar bisa dimundurkan. I'm so sorry. Dan mereka akan mencari uang dan segera membayarnya. Beth yang memang sudah mengenal mereka memperbolehkannya. No, it's fine, thanks. I'm awash with tea. Care, sweetheart. Thank you so much for being so understanding. 4 new tires to all those bloody potholes. Kembali ke Jess. Ia sedang melihat berita bahwa terjadi pembunuhan misterius dan jasad korbannya dimutilasi. Dan tiba-tiba datang Connor dan mengagetkannya. Saat ini, Jess mulai berpikir bahwa mereka memang benar-benar harus segera pindah. Connor menenangkannya dan berharap kehidupan mereka akan lebih baik lagi. Worst case scenario, we'll have to quit work on Castle Green. Lanjut lagi, di rumah demensia Beth kembali kambuh. Ia mencari-cari suaminya, dan betapa anehnya suaminya ternyata masih ada. Namun sosoknya terlihat muda walaupun wajahnya tak ditampakkan. Ia berbincang seperti suaminya masih hidup. Film kemudian memperlihatkan sosok psikopat sedang menyiksa korban-korbannya dengan mengubahnya menjadi bentuk boneka manusia. Dan itu adalah mimpi buruk Beth yang sering terjadi berulang-ulang. Saat Beth beranjak tidur, di sampingnya terlihat ada sosok yang tertutup selimut. Beth melihat sosok itu adalah Ken, suaminya. Jadi di film ini, plotnya maju mundur dan banyak misteri yang harus penonton sendiri yang mencari jawabannya. Jadi di sini pun kita tidak tahu apakah sosok ini adalah hasil imajinasi Beth atau memang ada orang yang diam-diam hidup bersama Beth. Lanjut lagi, pagi harinya Beth pergi untuk bertemu temannya. Dan film kembali ke Connor yang tengah memperbaiki sebuah pipa di rumah seseorang. I'll be done shortly. You sure about that? Bos Connor memberitahu bahwa ada sebuah rumah yang akan dijual dengan harga yang murah.
Walaupun di tengah pedesaan, namun rumah tersebut cukup nyaman dan indah untuk ditinggali. Dan terlihat Connor sangat menyukai rumah itu. Well, don't know how to explain it. And I've always had my. It's just a fucking. Di tempat lain, Beth sedang berbincang dengan seorang wanita di sebuah bar. Karena terlalu cewek, ditambah pikiran Beth yang sangat rumit, membuat Beth membentaknya dan membuat temannya itu terkejut. Sampai-sampai para pengunjung bar juga melihat ke arah Beth. Di sini Beth kemudian meminta maaf dan beranjak pulang. Just stop. Singkat cerita, Beth setelah sampai di rumah dan kembali mengenang foto kemesraan dengan suaminya. Tak lama datang Jess yang mengkhawatirkan keadaan Beth atas aduan dari temannya Beth di bar sebelumnya. Namun Beth meyakinkan Jess bahwa ia baik-baik saja. Oh, I'm okay actually. Do you fancy a curry? Lanjut lagi, saat beranjak tidur, kembali terlihat di sisi ranjang Beth ada sesosok orang yang juga tidur di situ. Dan Beth kembali berhalusinasi seolah sedang berbicara dengan Ken suaminya. Dan ternyata sosok itu sebenarnya bukan halusinasi. Dan sosok itu memang asli, seorang pria muda. Dia adalah pemuda dengan tubuh cukup kekar. Namun sampai di sini, film belum menjelaskan siapa sosok ini dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Singkat cerita, film dibawa ke 6 minggu kemudian. Beth, Jess, dan Connor sekarang telah tinggal di rumah yang dulu ditawarkan oleh bos Connor. Dengan bantuan Beth, akhirnya rumah itu bisa dibeli. Singkat cerita, di suatu pagi, Beth pergi untuk berjalan dan melihat sekeliling. Connor memperingatkan Beth agar tak jauh-jauh dari rumah, karena takut Beth tersesat. Sedangkan Jess harus pergi bekerja, sedangkan Connor sendiri memperbaiki pipa di rumah. Singkat cerita, Beth terlihat memasuki gereja yang ada di desa tersebut. Ia melihat sebuah lukisan naga yang mengingatkannya sesuatu, namun ia tak tahu apa itu, dan hanya bayangan samar-samar saja. Tiba-tiba datang sesosok wanita yang berbicara tentang naga tersebut. Dan wanita itu sebenarnya adalah dirinya di masa lalu atau Beth muda. Jadi Beth tua berbincang dengan Beth muda. Beth muda mengatakan bahwa naga itu adalah sebuah legenda. Kembali kita dibuat pusing saat Beth berhalusinasi kembali. Ia berada di sebuah ladang luas entah di mana. Kembali ke Connor yang mendapat telepon dari bosnya bahwa Beth mungkin tersesat sehingga bosnya itu meminta Connor untuk menjemputnya. Akhirnya Connor segera berangkat mencari Beth. Di sisi lain, setelah menelpon Connor, bos tersebut mendatangi rumah Beth untuk melihat keadaan Beth. Namun saat itu rumah terlihat sepi karena Beth dan Connor memang belum sampai rumah. Ia berkeliling dan hanya menemukan sebuah piring kotor. Karena saking baiknya, ia berniat membantu Beth untuk mencuci piring tersebut. Namun tiba-tiba sesosok pria menyerang bos Connor ini dengan menusuknya menggunakan sebuah garpu taman. Ia pun tersungkur ke lantai. Tak berhenti sampai di situ, sosok tersebut juga dengan sadis menusuk kepala pria tua itu hingga hancur dan bos Connor pun tewas. Kembali ke Connor yang telah menemukan Beth. Ia terlihat berjalan di sebuah jalan dekat kebun kosong. Akhirnya Connor segera membawa Beth pulang. Namun di tengah jalan, Beth meminta berhenti di gereja karena penasaran. Connor, please, I need to check on something. Padahal tadinya dia sudah dari gereja itu. Jadi demensia Beth kembali kambuh. Kembali ia melihat gambar naga di gereja itu. Dan kali ini pendeta menjelaskan bahwa itu adalah naga yang menggambarkan sebuah legenda masyarakat. Dan kini naga itu tengah mencari korban selanjutnya. Di samping itu, si Jeff dan Allison datang ke rumah Beth yang di awal film berhutang uang kontrakan kepada Beth. Kali ini mereka datang untuk membayar kekurangannya. Namun rumah tersebut kosong. Allison berinisiatif menulis sebuah pesan untuk Beth dan menaruh kunci rumahnya. Sekalian mereka berniat pindah kontrakan. Si Jeff juga berkeliling dan naik ke lantai 2. Dan sial baginya, diserang sosok pria dan berhasil membunuh Jeff dengan sadisnya. Di tempat lain, Allison masih sibuk membantu mencuci piring kotor milik Beth di dapur. Allison pun tak lepas dari serangan pria tersebut. Kepalanya dibenturkan ke wastafel hingga kepalanya berdarah.
their own fate and marched to their death. But it never left. It stayed. Dan mayat Ellison kemudian ditarik sosok tersebut. Saat Bates dan Connor sampai rumah, semua bekas pembunuhan dari darah, pecahan, dan lain-lain hilang begitu saja. Sehingga Bates tak tahu apa yang sebelumnya terjadi di rumahnya itu. Lanjut lagi, malam harinya Bates kembali tertidur. Kali ini ia diganggu oleh sebuah boneka kayu yang membuat Bates berteriak histeris. Mum, what's wrong? Jess dan Connor datang ke kamar Bates. Dan saat ditanya, Bates malah menutupi apa yang ia lihat karena malu jika itu hanya halusinasinya. Di sini Connor terlihat amat kesal karena demensia yang dialami oleh Bates. Lanjut lagi, pagi harinya Connor dan Jess saat terbangun, mereka melihat sebuah gelas berisi teh sudah siap di atas meja kamar mereka. Mereka mengira bahwa Bates yang membuatnya. Pagi itu, Connor dan Jess akan pergi ke bar, sedangkan Bates akan di rumah. Saat di dapur, Bates tak sengaja menginjak pecahan kaca dari pembunuhan kemarin. Ia juga menemukan sebuah pesan dari Ellison. Bates segera menelpon keduanya, namun nihil. Telepon Ellison dan Jeff mati. Hi, Sue. It's Beth. This is awful. I don't know. Beth. It's Beth. Bates bergegas untuk mendatangi kontrakan Jeff dan Ellison untuk memastikan mereka baik-baik saja. Singkat cerita, Bates memanggil-manggil Jeff dan Ellison. Namun tak ada jawaban, hanya ada suara anjing piaraan mereka. Seorang tetangga pun juga memberitahukan bahwa mereka telah pergi dari kemarin dan belum kembali. Anjing mereka juga dikurung di rumah tanpa makan, padahal mereka sangat mencintai anjing itu. Bates mulai khawatir, karena panik, ia pun pergi ke bar untuk mencari Connor dan Jess. Di sini Bates menceritakan kejanggalan atas hilangnya Ellison dan Jeff. Connor yang kesal dengan demensia Bates mengatakan bahwa mereka mungkin sudah pergi dari desa itu dan pindah ke rumah baru mereka. Setelah itu, Bates kemudian menceritakan bahwa demensianya mungkin makin parah, namun ia tak gila. Dan teh di setiap pagi yang ada di kamar Connor dan Jess adalah bukan teh buatannya. Jadi selama ini Bates tak pernah membuat teh untuk mereka berdua setiap pagi. Connor masih tak mempercayai Bates dan menganggap bahwa Bates hanya pikun saja. We were just having some us time. Sweep up their shards. Singkat cerita, malam pun tiba. Bates pun kembali mencoba tidur. Dan terlihat seorang pria tidur di sampingnya seperti biasa. Kemudian Bates kembali terbangun karena mimpi buruknya. Karena panik, Bates mencoba membangunkan orang yang tidur di sampingnya karena mengira bahwa itu adalah Ken suaminya. Saat Bates beranjak dari ranjang, pria itu akhirnya memunculkan sosok aslinya. Dan kali ini, Bates mengetahui bahwa pria itu bukanlah Ken. Bates mulai ketakutan. Tanpa sengaja Bates harus terjatuh dan terguling di tangga. Hal itu membuat kepalanya berdarah. Bates segera pergi ke kamar Jess dan Connor. Namun parahnya, si Connor sedang diserang oleh pria bertopeng. Di sini Jess terlihat syok dan tak bisa bergerak. Bates segera menariknya untuk kabur dari tempat itu. Mereka berdua akhirnya bersembunyi di balik tembok. Terlihat pria bertopeng ini masih mengejar Bates dan Jess. Namun saat mencari kesana kemari tak menemukan korbannya, pria bertopeng itu malah menyalakan musik dan menari-nari. Dan disinilah adegan bodoh terjadi. Connor yang kita kira mati di kamar, tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa tak semudah itu untuk mengalahkannya. Baru selesai berbicara, pria bertopeng itu langsung mencekik Connor dan mematahkan lehernya hingga tewas. Jadi lucu juga, muncul sebentar langsung mati lagi. Setelah itu, Bates dan Jess berhasil menjebak pria bertopeng itu di sebuah kamar. Dan inilah kesempatan Bates dan Jess untuk pergi dari rumah itu. Namun Bates malah menyuruh Jess untuk pergi dan dirinya sendiri akan tetap tinggal untuk menghambat pria si bertopeng. Singkatnya, Bates terduduk di sebuah sofa. Kembali imajinasinya muncul. Dan tanpa diketahuinya, si pria bertopeng berhasil keluar dari kamar. Dan film tiba-tiba dibawa saat Bates kembali tersadar dan tengah berada di sebuah tempat di mana terdapat dua penjahat psikopat di tempat itu. Lebih parahnya lagi, semua korban yang dibunuh sebelumnya oleh penjahat gila ini malah dijadikan sebuah boneka. Organ-organ tubuh mereka juga sudah diambil. Di sini Bates
dipaksa melihat para boneka mayat ini bergerak seolah sedang makan bersama. Dan di pertunjukan terakhir sebagai penutup, Jess, anak si Bates, diperlihatkan sedang dikurung di sebuah kotak. Dan di depan mata si Bates, Jess anaknya itu harus tewas setelah kepalanya dipukul hingga hancur. Dan film pun ditutup dengan Bates yang tetap terikat di kursi dan para penjahat itu beranjak pergi. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menyebalkan. Sedikit penjelasan. Jadi film ini menceritakan di mana ada sosok wanita tua bernama Bates. Dan Bates ini mempunyai penyakit demensia yang lumayan akut. Oleh karena penyakitnya itu, membuat Bates tak bisa membedakan di saat berhalusinasi atau berhayal dengan kenyataan yang ada. Dan alhasil, ia pun juga tak pernah tahu bahwa selama ini ia berbincang dengan seorang penjahat psikopat. Sayang sekali film ini berakhir menggantung, di mana para penjahat sadis ini tak mendapatkan hukumannya. Yang ada malah Bates yang mentalnya semakin terguncang atas kematian anak, menantu, dan korban lainnya. Jika masih bingung dengan alur cerita film ini, disarankan untuk menonton film aslinya agar lebih paham. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya, dan bye!